Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarmu hari ini? Usanggun harap semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Dan kita bisa menyebutnya mapel tarikh. Tonton terus sampai akhir ya videonya, supaya kegiatan belajar hari ini lancar. Sebaiknya sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Amin. Video kali ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Masihkah kalian ingat peta konsep tersebut? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang poin A, yaitu dakwah Nabi Muhammad. Dan hari ini kita akan belajar tentang poin B, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Untuk poin C, kita akan belajar minggu depan ya. Langsung saja ke materi hari ini, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Berikut adalah beberapa peristiwa yang menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, antara lain: 1. Ketabahan atas tantangan Abu Lahab. 2. Ketabahan atas tantangan pembesar Mekah. 3. Ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. 4. Ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. 5. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. 6. Ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Dan ketujuh, ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Nah, sekarang kita akan belajar secara mendetail tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah ya. Yang pertama yaitu ketabahan atas tantangan Abu Lahab. Abu Lahab ialah salah satu paman Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau dari dakwah Nabi Muhammad SAW dalam jamuan makan, ia menolak dengan keras dan terang-terangan seraya berkata, "Tangkap Muhammad ini. Kalau tidak, kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab gara-gara Muhammad ini. Bila itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana jadinya." Mendengar perkataan Abu Lahab tersebut, Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW yang lain, membela Nabi seraya marah dan berkata, "Demi Allah, selama kami masih hidup, Muhammad akan selalu kami bela." Setelah itu, Nabi Muhammad mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Syafa. Sebelum Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berseru, "Saudara-saudaraku, bila aku berkata bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang hendak menyerang, percayakah kalian?" Dengan serentak mereka menjawab, "Ya, kami percaya. Kejujuran saudara tiada duanya. Saudara belum pernah berbohong. Saudara adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin." Setelah mendengar pernyataan kaum kafir Quraisy tersebut, Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka marah dan menentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Paman Nabi yaitu Abu Lahab mencaci dan memaki-maki Nabi seraya berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kemudian Nabi Muhammad SAW hanya diam saja menanggapi pernyataan pamannya itu. Allah langsung membalas ucapan Abu Lahab kepada Nabi melalui firman-Nya dalam surat Al-Lahab ayat 1-5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dan sabut yang dipintai.
Ketabahan yang kedua yaitu ketabahan atas tentangan pembesar Makkah. Dakwah Nabi Muhammad terus berlanjut, meski banyak yang menentangnya. Jumlah pemeluk Islam kian hari kian bertambah. Para pembesar Makkah sangat menentang dakwah Nabi Muhammad. Mereka tidak ingin adanya pemersamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaannya dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad. Kemudian para pembesar Makkah memperalat paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Karena Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad, para pembesar Mekah berusaha mengancam Abu Thalib untuk memilih salah satu antara dua hal, yaitu yang pertama, memerintahkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah. Yang kedua, menyerahkan Muhammad kepada mereka. Awalnya Abu Thalib terpengaruh oleh pembesar kaum Mekah dan meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Mendengar permintaan pamannya, Nabi Muhammad menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya." Mendengar jawabannya tersebut, Abu Thalib meminta Nabi untuk melanjutkan berdakwahnya dan akan terus membela Nabi. Ketabahan yang ketiga yaitu ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, mereka kembali mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda gagah dan tampan yaitu Umarah bin Walid. Walid bin Mughirah meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad SAW dengan Umarah bin Walid. Karena Muhammad hendak dibunuh, Abu Thalib menolak dengan keras tawaran Walid bin Mughirah. Dia tidak habis pikir dengan kaum Quraisy yang menyuruhnya mengasuh anak mereka dan memintanya mengarahkan Nabi Muhammad untuk mereka bunuh. Ketabahan yang keempat yaitu ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, kaum Quraisy tidak menyerah dan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad secara langsung. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut kepada Nabi Muhammad, menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan Nabi Muhammad asalkan menghentikan dakwahnya. Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran surat Fussilat tentang Nabi Muhammad yang hanyalah seorang pemberi peringatan. Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kaum Quraisy dengan tangan hampa. Taktik Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad disebut siyasatul mufawadah atau politik tawaran damai. Cara ini merupakan bagian dari rangkaian taktik untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketabahan yang kelima yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Setelah gagal mengutus Utbah bin Rabi'ah, mereka mencoba cara kekerasan terhadap Muhammad dan kaum muslimin, seperti dicambuk, dipukul, dan tidak diberi makan dan minum. Dan bahkan yang menjadi budak, mereka disiksa dengan lebih kejam lagi. Dan kaum kafir Quraisy menghalang-halangi kaum muslimin yang hendak beribadah ke Ka'bah, serta melemparinya dengan kotoran. Ketabahan yang keenam yaitu ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Dua orang yang dijuluki singa Arab masuk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdullah Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya dua orang tersebut membuat kedudukan Islam semakin kuat. Kaum kafir Quraisy beranggapan bahwa Islam kuat karena dukungan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy membuat pengumuman yang mereka gantung di dinding Ka'bah dan isinya melarang seluruh penduduk Mekah menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hashim. Kaum muslimin mengalami derita yang mendalam. Mereka tidak bisa membeli makanan yang cukup. Mereka setia mengikuti Nabi Muhammad kemanapun beliau pergi. Hampir tiap malam cerita dan tangisan anak-anak terdengar dari dalam Syi'ib, yaitu tempat kaum muslimin digiring, dikurung, dan dijaga, dikelilingi batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Qubais setelah timur Mekah. Nabi Muhammad semakin giat berdakwah. Di bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Pemboikatan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Hingga akhirnya kaum kafir Quraisy pun sadar atas
perbuatan mereka yang sudah keterlaluan. Lalu mereka melanggar kesepakatan mereka sendiri dan bersepakat untuk menghentikan pengasingan Bani Hashim. Dan yang terakhir yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Abu Thalib jatuh sakit karena sudah lanjut usia dan mengalami penderitaan saat di pengasingan selama 3 tahun yang lalu. Pada usia ke-87 tahun, Abi Thalib wafat. Beberapa hari setelah Abu Thalib meninggal, Bunda Khadijah wafat dengan tenang. Masa-masa duka Nabi Muhammad SAW dikenal dengan nama Amul Husni yang artinya tahun kesedihan. Amul Husni bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian. Tetap semangat belajar ya anak-anakku. Semoga materi hari ini bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.